Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Ajijah. Di video ini saya akan menjelaskan cara mengolah data sekunder dengan SPSS. Untuk melakukan pengolahan data sekunder ini menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Pertama-tama, import data terlebih dahulu dari Excel. Di sini saya menggunakan data sekunder yang terdiri dari variabel X1 ROA, X2 ROE, X3 EPS, dan variabel Y harga saham. Kemudian untuk langkah-langkahnya, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Descriptive. Kemudian untuk semua variabel yang ada di kolom kiri, pindahkan ke kanan pada kolom variabel. Lalu klik Option, checklist pada Mean, Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Lalu klik Continue, klik OK. Langkah selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Kemudian, pindahkan variabel Y ke kolom dependen dan semua variabel X pindahkan ke kolom independen. Lalu pilih Statistik, checklist pada Estimate, Model Fit, Covariance Matrix, Collinearity Diagnostic, dan di Residual Checklist Darwin-Watson. Lalu klik Continue. Kemudian klik Plots, pilih Gpret, pindahkan ke kolom X, dan sResid pindahkan ke kolom Y. Lalu checklist pada Normal Probability Plot, klik Continue, kemudian klik Save. Pada Residual Checklist Unstandardized, klik Continue, klik OK. Berikut hasil outputnya seperti ini. Langkah selanjutnya, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Kemudian untuk Unstandardized pindahkan ke kanan pada kolom test variable list, lalu checklist bagian normal, klik OK. Hasilnya akan seperti tabel ini. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan tabel yang diperlukan untuk 3 uji tersebut. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Pilih tabel yang ini sebagai hasil uji statistik deskriptif. Di sini menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel berjumlah 36. Dari 36 data, sampel harga saham, nilai minimum sebesar 308, nilai maksimum sebesar 30500, nilai min sebesar 5649,81, serta nilai standar deviasi sebesar 6123,234, yang artinya nilai min lebih kecil dari nilai standar. Kemudian untuk ROA X1 dari 36 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 52,66,
nilai min sebesar 13,4486, serta nilai standar deviasi sebesar 11,72589. Artinya nilai min lebih besar dari nilai standar. Lalu ROE X2 dari 36 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 2,84, nilai maksimum sebesar 124,15, nilai min sebesar 25,7547, serta nilai standar deviasi sebesar 2973795. Artinya nilai min lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kemudian EPS X3 dari 36 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 27,66, nilai maksimum sebesar 136,40, nilai min sebesar 272,5094, serta nilai standar deviasi sebesar 260,59876. Artinya nilai min EPS lebih besar dari nilai standar. Kemudian uji yang kedua, uji asumsi klasik, yang diantaranya ada uji normalitas. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dilihat dari angka sig yang paling bawah, di sini diperoleh nilai sig-nya sebesar 0,065, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel koefisien nilai toleransi dan VF. Berdasarkan uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena hasil perhitungan nilai toleransi dari tiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan kurang dari 0,10, dan hasil perhitungan nilai VF juga menunjukkan tidak ada yang lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel model summary dan nilai Darwin-Watson. Dari nilai Darwin-Watson adalah sebesar 0,636, maka nilai Darwin-Watson lebih kecil dari DL 1,2138 dan DU 1,6498. Artinya terjadi autokorelasi. Maka dari itu diperlukan cara mengatasinya dengan cara uji rantes. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar scatter plot. Berdasarkan gambar, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat adanya gejala hetero. Dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji hipotesisnya ada uji analisis linear berganda. Dapat dilihat pada tabel koefisien pada kolom unstandardized koefisien B. Angkanya yang akan digunakan pada nilai konstan sebesar 35,342, nilai variabel ρ sebesar minus 161,135, nilai variabel ρe sebesar 85,567, nilai variabel EPS sebesar 20,468. Kemudian untuk uji simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA, kolom F dan SIG. Untuk persyaratannya apakah berpengaruh atau tidak, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai SIG 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau harga saham. Kemudian uji parsial atau uji T dapat dilihat pada tabel koefisien kolom T dan SIK. Untuk persyaratannya berpengaruh atau tidak berpengaruhnya, nilai SIK ini harus kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel menunjukkan hasil untuk uji T adalah ROA mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,150 lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian untuk ROE mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,055 lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan untuk EPS mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa EPS memiliki pengaruh terhadap harga saham. Yang terakhir, uji koefisien determinasi. Bisa dilihat pada tabel model summary. Berdasarkan pada tabel, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,841. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.